Keperawatan Komunitas 1 ini dengan kode mata kuliah 15431, rumpun mata kuliah keperawatan, bobot 4 SKS, 3 tatap muka dan 1 praktikum. Dipelajari di semester 5. Dengan tanggal penyusunan 12 September 2022. Dosen pengembangan RPS saya sendiri, koordinator mata kuliah saya sendiri, ketua program studi Ibu Rahayu Setiawati, SKP MKep. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi keperawatan komunitas 1. Fokus mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas, program-program kesehatan atau kebijakan pemerintah dalam penanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu kecenderungan masalah kesehatan komunitas. Mata kuliah ini berguna dalam memahami konsep dasar keperawatan komunitas dan berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas serta isu kecenderungan yang terjadi, kemudian atau prasyarat untuk mengikuti mata kuliah komunitas 2. Untuk pengalaman belajar meliputi lecture, diskusi atau SGD, PJBL, pembahasan kasus dan praktikum. Kemudian selanjutnya untuk tim teaching atau tenaga pengajar di sini ada 2. Yang pertama ada Bapak Dr. Wawan Kurniawan SKM MKep. Kemudian yang kedua saya sendiri Trisna Komalasari SKPNAS MKep. Selanjutnya ada pokok bahasan yang akan kita bahas pada keperawatan komunitas 1 ini, teman-teman. Diantaranya yang pertama adalah ada pengantar kesehatan komunitas dan konsep dasar keperawatan komunitas. Kemudian selanjutnya epidemiologi kependudukan, komunitas sebagai klien yang di dalamnya akan dibahas tentang sejarah perkembangan keperawatan komunitas, prinsip keperawatan komunitas, teori dan model konseptual dalam keperawatan komunitas. Selanjutnya asuhan keperawatan komunitas yang di dalamnya yang akan dibahas yaitu diantaranya ada peran, fungsi dan etika keperawatan dalam keperawatan komunitas, proses keperawatan komunitas, standar praktik keperawatan komunitas dan program evaluasi. Selanjutnya poin yang kelima ada program-program kesehatan, kebijakan dalam penanggulangi masalah kesehatan yang utama di Indonesia. Di antaranya adalah konsep pembangunan kesehatan di Indonesia, sistem pelayanan kesehatan dan kebijakan era otonomi daerah, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman seperti tuberkulosis, AIDS, ISPA, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya program pembinaan kesehatan komunitas, ada gizi masyarakat, program dan pengembangan kota sehat. Selanjutnya yaitu di poin E ada puskesmas dan PHN atau Public Health Nursing. Kemudian poin yang keenam ada isu dan tren dalam pelayanan keperawatan komunitas. Yang akan dibahas yaitu isu dan tren dalam pendidikan keperawatan komunitas, isu dan tren dalam penelitian keperawatan komunitas, isu dan tren dalam keprofesian terkait keperawatan komunitas. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran, diantaranya ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ini untuk capaian pembelajaran sikap pada keperawatan komunitas di komunitas 1 ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada S1 di sini. S itu sikap teman-teman ya. Diharapkan mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Kemudian yang S2-nya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika. S3-nya menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. S4-nya menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta mendapat temuan orisinal orang lain. Kemudian yang S5-nya bekerja sama dan memiliki kepercayaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat luas. Untuk pengetahuan pada keperawatan komunitas 1, di sini diharapkan mahasiswa menguasai teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan asuhan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri ataupun secara kelompok pada bidang ilmu keperawatan komunitas.
Kemudian diharapkan menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosa asuhan keperawatan komunitas, menguasai konsep prinsip teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada area primer, sekunder, dan tersier. Untuk keterampilan umumnya pada keperawatan komunitas 1 ini diharapkan mahasiswa bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal serta dengan standar kompetensi kerja profesi perawat. Kemudian dapat membuat keputusan secara independen dalam menjalankan pekerjaan pada profesi perawat berdasarkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kemudian dapat menyusun laporan atau kertas kerja untuk menghasilkan karya desain di bidang keahlian keperawatan berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku serta kode etik profesi perawat yang dapat diakses oleh masyarakat dan akademik. Selanjutnya meningkatkan keahlian profesi perawat pada bidang khusus melalui pelatihan pada bidang kerja. Untuk keterampilan umum pada keperawatan komunitas 1 ini diharapkan mahasiswa dapat bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi perawat sesuai kode etik profesinya, melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan dirinya sendiri dan oleh sejawat. Kemudian dapat memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesi perawatan. Kemudian bekerja sama dengan profesi lain di bidang yang lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi perawat. Kemudian mengembangkan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya. Untuk keterampilan khususnya di sini diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialis. Di sini mohon maaf pada keperawatan khususnya keperawatan komunitas. Kemudian mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat yang peka budaya, menghargai keanekaragaman etik, agama, dan faktor lain dari klien, individu, keluarga, dan masyarakat. Untuk capaian mata kuliah itu sendiri, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan komunitas, bila diberi data atau kasus dihadapkan pada situasi yang nyata, mahasiswa memiliki kemampuan yang pertama merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat dan sakit. Yang kedua, menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah, kesehatan kerja, dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek atau pengabdian pada masyarakat. Untuk media pembelajaran pada keperawatan komunitas ini, kita bisa menggunakan dengan laptop, InFocus, internet, diskusi, slide PPT, audio visual, ataupun YouTube. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada jadwal pembelajarannya. Untuk keperawatan komunitas 1 di kelas 3A, ini akan dilaksanakan dimulai pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, waktunya itu jam 12.20 sampai 14.50. Untuk capaian mata kuliah tersebut, diantaranya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan pengantar kesehatan komunitas dengan bahan kajian, pengantar kesehatan komunitas, dan konsep dasar keperawatan komunitas dengan sub-sub bahan kajiannya diantaranya adalah pengertian kesehatan, indikator sehat, karakteristik dan perilaku sehat. Kemudian selanjutnya kesehatan komunitas, dari mulai pengertian komunitas, tahapan pencegahan, tujuan dan strategi pelayanan kesehatan yang utama. Di sini metodenya bisa menggunakan lektur, case study, SGD, dan medianya tadi sudah disebutkan bisa menggunakan laptop, internet, InFocus, slide PPT, audio, visual, ataupun YouTube, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wawan Kurniawan SKM, MKes, MKep, dengan indikator penilaian tugas dan UTS, bobot penilaian dari
sub mata kuliah tersebut yaitu 7,14%. Kemudian di minggu yang kedua yaitu hari Selasa tanggal 20 September 2022, jamnya masih sama di 12.20 sampai 14.50. Di sini mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang epidemiologi kependudukan. Di sini ada materi tentang epidemiologi kependudukan. Sama akan dilaksanakan atau disampaikan oleh Bapak Dr. Wawan Kurniawan, SKM, MKes, MKep. Di pertemuan yang ketiga, masih di hari Selasa tanggal 27 September 2022 dengan waktu jam 12.20 sampai 14.50. Masih sama di pertemuan tersebut masih membahas tentang epidemiologi dan kependudukan pada materi lanjutannya. Namun di sini ada jam tambahan untuk untuk praktikum lab di jam 14.50 sampai jam 18.20 yang akan dilaksanakan atau akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wawan Kurniawan, SKM, MKes, MKep. Kemudian di pertemuan berikutnya hari Selasa 4 Oktober 2022 di sini untuk capaian mata kuliahnya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan komunitas dengan bahan kajiannya komunitas sebagai klien. Kemudian sub bahan kajiannya yaitu pengertian keperawatan komunitas, sejarah perkembangan keperawatan komunitas, prinsip keperawatan komunitas yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan Kurniawan, SMMKes juga. Kemudian pada hari Selasa 25 Oktober 2022 yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit. Dengan bahan kajian atau subbahan kajiannya yaitu akan membahas tentang standar praktik dalam keperawatan komunitas, program evaluasi yang meliputi definisi, tujuan, manfaat, tahapan, stang, metode, dan alat yang digunakan. Ini pertemuan terakhir yang disampaikan oleh Bapak Dr. Wawan Kurniawan, SKM, MKes sampai pertemuan UTS. UTS dilaksanakan tanggal 31 Oktober 31 Oktober sampai tanggal 4 November 2022. Kemudian selanjutnya setelah UTS, pertemuan berikutnya masih hari Selasa 8 November 2022, jamnya masih tetap sama di jam 12.20 sampai 14.50. Di sini capaian mata kuliahnya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit dengan bahan kajian. Di sini ada proses belajar mengajar di komunitas dengan subbahan kajiannya tadi bisa seperti promosi kesehatan, media, dan sebagainya. Nah, di sini juga diharapkan ada praktikum lab itu di jam 14.50 sampai jam 18.20 dengan tim teaching saya sendiri Tresna Komalasari. Kemudian di pertemuan berikutnya yaitu hari Selasa tanggal 15 November 2022 waktu jam 12.20 sampai 14.50 yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit, bahan kajiannya dengan terapi tradisional di komunitas, dan diharapkan ada praktikum lab di sini untuk sedikit membahas atau mempraktekkan tentang terapi-terapi tradisional yang ada di Indonesia yang bisa kita aplikasikan di keperawatan komunitas satu ini. Tim teachingnya saya sendiri. Kemudian di pertemuan berikutnya hari Selasa 22 November 2022 waktu jam 12.20 sampai 14.50 masih sama. Untuk capaian mata kuliah ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menguraikan program-program kesehatan atau kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan yang utama di Indonesia. Contohnya bahan kajiannya yaitu program-program kesehatan, kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan yang utama di Indonesia.
Kemudian sub-bahan kajiannya diantara konsep pembangunan kesehatan di Indonesia, sistem pelayanan kesehatan, dan kebijakan era otonomi daerah. Kemudian di pertemuan berikutnya, di sini kita akan membahas tentang pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman, seperti tuberkulosis, AIDS, ISPA, dan lain-lain. Kemudian program pembinaan kesehatan komunitas diantaranya adalah gizi masyarakat, program dan pengembangan kota sehat, perawatan komunitas. Dan diharapkan di sini ada praktikum lab tentang deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, kemudian cara pembentukan kota sehat. Kemudian selanjutnya di pertemuan berikutnya, hari Selasa 6 Desember, kita akan membahas tentang puskesmas. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menguraikan program-program kesehatan atau kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia. Kemudian untuk pengenalan puskesmas ini, teman-teman nanti di tugas akhir akan melaksanakan kunjungan praktikum atau kunjungan ke lapangan, ke institusi atau puskesmas. Kemudian selanjutnya di hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, kita akan membahas tentang PHN, yaitu di mana setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menguraikan program-program kesehatan, kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan yang utama di Indonesia. Kemudian di pertemuan terakhir hari Selasa tanggal 20 Desember, di sini kita akan membahas tentang isu dan tren dalam pelayanan keperawatan komunitas dengan sub-bahan kajian diantaranya isu dan tren dalam pendidikan keperawatan komunitas, isu dan tren dalam penelitian keperawatan komunitas, isu dan tren dalam keprofesian terkait keperawatan komunitas. Dengan capaian mata kuliah ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan isu dan kecenderungan dalam keperawatan komunitas. Dan UAS di pertemuan terakhir tanggal 9 sampai 13 Januari 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini teman-teman kita bisa lihat referensinya, buku-buku apa aja yang bisa kita gunakan dalam mata kuliah keperawatan komunitas 1. Di sini ada banyak sekali teman-teman, ada 40. Namun diantaranya ada buku-buku mungkin yang tidak tersedia atau susah didapatkan. Silakan teman-teman bisa gunakan di antara beberapa buku yang direkomendasikan tersebut. Di sini ada buku IPPKI tahun 2017. Ini untuk panduan asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Dan modifikasi dari Nanda Nikno, ENCP ya. Kemudian ada diantaranya buku Behavior Intervensi, itu karangan Azen tahun 2011. Kemudian ada buku Alinder, Community Health Nursing, Anderson McFarlane 2011 tentang Community Explorer, Teori dan Praktis in Nursing. Kemudian ada Bandura tahun 89, Social Cognitive Theory. Kemudian ada tentang promosi kesehatan, komitmen global dan Ottawa Jakarta, ini dari Departemen Kesehatan RI 2009. Kemudian ada Ferry dan Mokudi tahun 2009 tentang buku ajar keperawatan kesehatan komunitas. Kemudian Carter dan Lee tahun 2027 tentang social marketing, influencing behavior for good. Kemudian ada Lady tahun 2006 tentang head promotion mobilizing. Kemudian ada Lucas dan Diori. Kemudian ada Punato Atmojo 2010 tentang promosi kesehatan, teori dan aplikasi. Ada Nice dan McEwan 2014 tentang community public health nursing. Ya, dan selanjutnya teman-teman bisa
baca satu-satu ya. Di sini ada 40 rekomendasi buku keperawatan komunitas yang bisa teman-teman gunakan dalam perkuliahan tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada RPS kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.